Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu فمن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألف مسجدا ألفه الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya. Beliau pernah bersabda, "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Barang siapa salat di dua waktu dingin maka akan masuk surga. Salat waktu dingin ini kata para alim ulama adalah salat subuh dan salat asar. Mudah-mudahan semuanya kita ini yang hadir dimasukkan dalam golongan orang-orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan segala-galanya ini untuk mengenalkan dirinya. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk mengenalkan keagungannya, mengesahkan dirinya, sehingga diketahui yang kuasa hanyalah Allah, yang maha memberi rezeki hanyalah Allah, yang maha mengendalikan seluruh alam semesta ini hanyalah Allah SWT. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, Allah ceritakan, Allah nampakkan kehebatan-kehebatan Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala keesaannya, maha penolongnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kirimkan nabi-nabi, Allah beri mereka cerita-cerita yang besar, sejarah yang hebat, kejadian-kejadian yang luar biasa, sehingga nampaklah betul-betul zat Allah ini maha kuasa. Ketika Fir'aun laknatullah alaih ini mimpi naik singa, ada seorang anak kecil yang naik singa gitu. Maka Fir'aun ini tanya kepada ahli nujumnya, apa makna mimpi saya ini? Inilah kata para alim ulama sebuah keanehan orang yang ngaku Tuhan tapi masih tanya kepada ahli nujum. Oh, nanti akan lahir seorang bayi
dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan kamu. Maka karena seorang raja, seorang pemimpin yang tidak beriman, yang hari-hari dia hanya memikirkan bagaimana bertahannya kekuasaan dalam genggamannya, itu aja hari-hari yang dipikirkan. Biasanya seorang pemimpin ini takutnya ini dimutasi, takut karena turun derajatnya sepertinya, karena keyakinannya ini hanya pada kekuasaan. Nah, kemudian Fir'aun ini membuat keputusan yang aneh. Bayangkan, ada Tuhan, dia takut kehilangan kekuasaannya sebagai Tuhan. Berarti kan bukan Tuhan. Dia membuat keputusan setiap bayi Bani Israel yang lahir disuruh bunuh semua. Maka 70.000 bayi Bani Israel telah dibunuh, disembelih semua. Sampai ada seorang wanita, ibundanya Nabi Musa alaihissalam yang baru melahirkan anak, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh meletakkan bayinya ini dalam sebuah peti. Dan Allah janji nanti akan aku kembalikan anakmu itu kepadamu. Maka bayi ibunya Nabi Musa ini begitu yakin dengan janji Allah. Dia taruh itu peti di sungai, kemudian ditaruh bayi Nabi Musa alaihissalam. Itu kata para alim ulama, sebetulnya aliran sungai itu menjauhi istananya Fir'aun. Istananya katakanlah di utara, sungai itu mengalir ke arah selatan. Harusnya peti itu mengalir menjauhi istana Fir'aun. Selamatlah Nabi Musa alaihissalam yang masih kecil itu. Ini secara akal begitu. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peti itu justru diarahkan terus menuju istananya Fir'aun. Nah, ini Allah punya rencana. Kalau peti itu langsung menjauhi istana Fir'aun, selesailah cerita. Ya pantas saja selamat, sudah pergi sana ke Laut Merah, mungkin lewat Sungai Nil itu, menjauhi sumber bahaya. Tetapi oleh Allah, peti ini justru yang berisi Nabi Musa ini justru diarahkan terus mengalir menuju istananya Fir'aun. Dan di situ ada istrinya Fir'aun, melihat peti itu, disuruh ambillah peti itu, dibuka, ternyata ada seorang bayi yang sangat mungil. Dan Allah telah memasukkan rasa cinta, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna. Dimasukkan rasa sayang di dalam hatinya istrinya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Digendong. Kemudian Fir'aun juga menggendong bayi itu. Bayangkan, seakan-akan Allah ingin menunjukkan, betul-betul ingin menunjukkan, coba ini bayi yang dulu kamu cari-cari untuk dibunuh, sekarang bayi itu ada dalam dekapan kamu. Bunuh kalau kamu bisa, bunuh kalau kamu mampu. Coba, ini kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fir'aun itu sudah merasa ini kayaknya sumber bencana buat saya. Tapi apa kata istrinya? Jangan kamu apa-apakan bayi ini. Ini bayi nanti akan bermanfaat untuk kita. Biar kita angkat jadi anak kita. Maka biasanya seorang pejabat yang dia tidak kuat keyakinannya kepada Allah, biasanya ini sangat takut sama istrinya. Ojo, tidak bisa. Walaupun dia bisa mengatur segala-galanya, mengatur sungai, mengatur macam-macam. Wahadil anharu tajri min tahti, ini sungai ini semua dalam kekuasaan saya. Yang taat kepada saya aliri, yang enggak taat tidak. Tetapi mengatur istrinya enggak bisa. Jangan. Maka wanita itu takut. Fir'aun takut kepada istrinya. Subhanallah. Siti Asia istrinya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Singkat cerita berulang kejadiannya, kemudian Nabi Musa alaihissalam di depan Fir'aun ini narik-narik jenggotnya, sudah agak besar, narik-narik jenggotnya Fir'aun. Akhirnya jamaah dimuliakan oleh Allah, Fir'aun tambah yakin, ini kayaknya yang menjadi masalah besar buat saya. Tetapi hadirin mulia, istrinya Fir'aun ini, ayo coba, ini anak masih nggak tahu apa-apa. Maka diperlihatkan kurma sama bara api. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam sebetulnya secara naluri anak kecil itu ini lebih tertarik dengan kurma, tetapi oleh Allah tangannya kemudian dibelokkan menuju bara api dan dimakan oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga dalam riwayat Nabi Musa ini cadal pelat gitu, karena bekas luka dari memakan bara api. Akhirnya Fir'aun nggak jadi membunuh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya bayi yang dicari-cari, yang ditakuti menjadi sumber kecelakaan buat Fir'aun ini, justru telah Allah tumbuhkan, Allah kembangkan di dalam istananya Fir'aun. Dan ajibnya ini bayi dulu disuruh mencari ibu susuan itu, siapapun nggak mau menyusu kepada wanita-wanita yang dicari, yang disiapkan oleh Fir'aun itu. Sampai ratusan wanita dicobakan, nggak mau ya. Sampai akhirnya datanglah ibunya Nabi Musa untuk melamar, ingin menjadi ibu susunya Nabi Musa. Ya namanya ibunya sendiri akhirnya mau. Allah kembalikan kepada ibundanya Nabi Musa, ibu kandungnya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya tumbuhlah Nabi Musa alaihissalam dalam istananya Fir'aun. Ini kekuasaannya Allah, keyakinannya terjaga, imannya terjaga. Kata para alim ulama ini, kalau lingkungan serusak apapun, tapi dia punya ibu yang solehah, ini anak itu akan dijaga oleh Allah SWT. Walaupun dalam istananya Fir'aun laknatullah alaih, tapi dia tetap dalam dekapan seorang ibu yang solehah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, justru Nabi Musa ini dibuat masalah oleh Allah, mukul seorang dari bangsa atau suku Kipti, kemudian Nabi Musa lari ya, menjauhi istananya Fir'aun. Padahal sebetulnya Nabi Musa ini akan menggantikan Fir'aun, karena Fir'aun nggak punya anak. Nabi Musa akan menggantikan Fir'aun laknatullah alaih. Kalau dibiarkan terus dia tumbuh jadi anak kesayangan, jadi pangeran, kemudian Fir'aun meninggal dunia, Nabi Musa yang jadi. Dan cerita itu akan terlihat biasa, ya wajar saja. Agama berkembang, wong yang memegang seorang raja. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah tidak dibuat seperti itu, harus dijauhkan. Masya Allah, dibuat seperti bencana, seperti sebuah tragedi luar biasa, sehingga Nabi Musa ini singkat cerita dikejar-kejar oleh Fir'aun laknatullah alaih. Ujung-ujung cerita ini dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai di pinggiran Laut Merah. Kemudian semua Bani Israil mengatakan inna lamudrakun, sungguh kita akan celaka. Tapi apa jawaban Nabi Musa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali tidak. Aku bersama Allah, Allah bersama aku. Lihat perintah Allah. Jadi ini sikap kalau kita memiliki masalah. Kata para alim ulama, rasakan bahwa Allah bersama kita. Oh, tidak usah khawatir, Allah bersama kita. Lihat apa perintahnya Allah sekarang. Ini 3 kunci ya. Jangan takut, tidak usah khawatir, Allah bersama saya. Apa perintahnya Allah? Maka perintahnya Allah ini sederhana.
Fakul nadrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkat ke lautan. Begitu dipukulkan, terbuka 12 jalan, yang masing-masing jalan ini dilalui oleh satu suku Bani Israel, jumlahnya 12. Maka begitu Nabi Musa alaihissalam melewati jalan itu selamat. Ini cerita dari para alim ulama. Sebetulnya Fir'aun itu tahu, dia nggak mau terus melewati lautan yang sudah terbelah itu. Dia tahu, ini ada apa-apa nanti ini. Tetapi Allah perlihatkan kekuasaannya, bahwa kuda yang ditunggangi Nabi Musa ini kuda betina, dan kuda yang ditunggangi Fir'aun ini kuda jantan. Nah, kudanya ini memaksa untuk terus maju menuju lautan itu. Akhirnya Nabi Musa begitu sampai di seberang bersama kaumnya, bersama Bani Israel, Fir'aun masih di tengah-tengah. Kemudian dipukulkan tongkat itu kembali, menyatu kembalilah lautan itu. Lautan yang sama menyelamatkan Nabi Musa, lautan yang sama telah menghancurkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Inilah kedahsyatan perintah Allah SWT. Maka saya pernah mendengar guru saya mengatakan gini, ini satu perintah Allah saja hebatnya kayak gini. Ini hebatnya kayak gini, apalagi perintah Allah dalam sholat yang banyak perintah-perintah Allah. Begitu luar biasanya kalau kita ini menjaga sholat. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau dulu Fir'aun mengatakan wahadhil anharu tajri min tahti, karena Fir'aun merasa bisa mengatur air, maka akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun di dalam air. Ini kata Maulana Umar Palampuri, Syekh Umar Palampuri ini seorang ulama yang mengarang kitab Lisanul Da'wah. Dia pernah mengatakan, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang itu kalau yang disombongkan itu sesuatu, dia akan disiksa dalam hidupnya, dihancurkan dalam hidupnya dengan sesuatu yang dia banggakan itu. Jadi ketika Fir'aun merasa bisa mengatur air, ya Allah tenggelamkan Fir'aun di dalam air. Begitu banyak orang yang telah mengagung-agungkan uang, justru hancur kehidupannya gara-gara uang itu sendiri. Begitu banyak orang yang sangat mencintai, menyayangi, berlebih-lebihan kepada seorang wanita, justru akhir hidupnya gantung diri gara-gara wanita. Begitu banyak orang yang membanggakan anak, ini anak saya, paling hebat, tapi justru stres gara-gara memikirkan anaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sikap yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ada masalah apapun, sebesar apapun, sehebat apapun, oh tidak usah khawatir, Dek, tidak usah khawatir wahai anakku, karena kita bersama Allah, lihat perintah Allah. Lah untuk melihat perintah Allah ini bagaimana? Sahabat-sahabat ini setiap ada masalah apapun segera pergi ke masjid. Karena apa? Di masjid ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi ada baginda Nabi. Tanya kepada baginda Nabi, masalah apapun tanya kepada Kanjeng Nabi. Maka oleh karena itu diri kita ini kalau zaman sekarang pergi ke masjid, pergi ke masjid di pesantren. Karena apa? Di situ ada ulama, ada imam masjid, tanya. Nah, disitulah Allah akan selesaikan masalah-masalah umat ini, masalah-masalah kita dengan keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan lewat perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasul yang disampaikan oleh para alim ulama. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya ini punya hutang yang besar. Maka tanya kepada Rasulullah, diberi amalan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika jubni wal bukhl, wa a'udzubika min daini wa qahri rijal. Baca pagi hari, sore hari, pagi hari, sore hari. Walaupun hutangmu sebesar gunung, berupa emas, Allah akan lunasi hutang kamu.
Gak berapa lama sahabat itu selesai hutangnya. Ada sahabat bertengkar sama istri, datang ke masjid. Ada sahabat ya, punya permasalahan, apapun yang dihadapi sahabat, datang ke masjid, karena di situ ada perintah-perintah Allah. Maka Abu Hurairah disuruh oleh Rasulullah, "Hai Abu Hurairah, kau pergi ke pasar sana, katakan, ayo pergi ke pasar." Maka betul Abu Hurairah itu ya, setelah pergi ke pasar, di masjid ada warisan Rasulullah sudah meninggal, warisan Kanjeng Nabi dibagikan. Orang-orang pada berebut, ini yang dibayangkan emas permata. Ternyata di masjid ada majelis ta'lim, majelis ilmu. Inilah warisannya Rasulullah SAW. Ada perintah-perintah Allah di sana yang akan menyelesaikan permasalahan apapun dalam kehidupan kita. Dan itu biasanya nggak susah, satu gerakan saja misalnya. Ada orang datang ke sini, dulu pernah jadi ustadz, punya utang 400 juta. Datang ke apa? Inilah namanya umat, kaum punya masalah, datang ke masjid, datang kepada pemimpin umat itu. Tanya, "Pak Yai, saya punya utang 400." Nah, solusi yang diberikan apa waktu itu? Bukan kamu pergi ke Jepang, kamu pergi ke Taiwan, kerja di sana. Bukan hanya itu. Kamu datang ke Lampung sana. Di situ ada masjid yang sepi, makmurkan. Kan nggak nyambung itu. Bayangkan, di depannya Fir'aun, malah solusinya pukulkan ke air lagi, bukan dipukulkan ke kepalanya Fir'aun. Tongkat yang pernah menjadi ular, bukan dipukulkan kepada kepalanya Fir'aun, bukan, justru dipukulkan ke air. Kan nggak nyambung. Sama, disuruh berangkat ke Lampung, suruh makmurkan masjid di situ, masjid sepi gitu. Subhanallah, nggak berapa lama, macam-macam cerita yang dialami, akhirnya hutangnya selesai, bisa beli rumah warisan orang tuanya, dibeli di keluarganya, bisa beli mobil, selesai hutangnya yang 400 juta. Coba dimuliakan oleh Allah. Inilah kalau kita ini mau taat kepada perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah yang telah dibawa oleh para alim ulama. Mari sama-sama ini kita jadikan pegangan hidup kita. Ada apapun, tidak usah khawatir. Allah bersama saya, lihat perintahnya Allah, bertanya kepada para alim ulama. Insya Allah lihat sama-sama, kita amalkan, kita sampaikan kepada keluarga kita, kita sampaikan kepada masyarakat kita, sehingga masalah sebesar apapun yang akan dihadapi umat ini di akhir zaman ini, Allah akan selesaikan dengan panduan para ulama kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.